Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istirja sangat sering diucapkan ketika mendengar seseorang telah meninggal dunia. Namun, pada hakikatnya kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini sangat dianjurkan diucapkan ketika seorang muslim memperoleh cobaan suatu musibah. Baik itu mendengar seseorang meninggal dunia, sedang terkena dampak bencana alam, sedang mengalami sakit, kehilangan harta, atau musibah lainnya, yang memang sudah seharusnya kita kembalikan pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang dimaksud kalimat istirja? Mengapa umat muslim mengucapkannya? Dan apa keutamaan dari kalimat istirja? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah potongan dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Bacaan tersebut dikenal dengan sebutan bacaan istirja atau tarjih. Istirja merupakan kalimat yang sering diucapkan umat muslim apabila seseorang tertimpa musibah dan menerima kabar duka cita seseorang. Umat muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa yang memberikan dan Dia jugalah yang mengambil serta menguji umat muslim. Oleh karenanya, umat muslim berserah diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang mereka terima. Pada masa yang sama, mereka bersabar dan menyebut kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saat menerima cobaan atau musibah. Kemudian dalam syariat Islam, jika seorang muslim ditimpa musibah, ia bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan ujian kepada seluruh hambanya. Ujian itu dapat berupa rasa takut dan juga ujian dalam hal kekurangan harta benda atau miskin. Allah Ta'ala memberikan ujian itu untuk mengetahui dan Dia Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa, berjihad, dan bersabar atas ujian yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 31, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Dan di antara mereka yang diberikan ujian, maka orang-orang yang bersabar atas segala ujian itulah yang dinilai sebagai hamba yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh sangat menakjubkan kondisi seorang mukmin. Seluruh kondisinya baik, dan itu tidak ada pada seseorang kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu adalah yang terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar dan itulah yang terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Kalimat istirja yang diucapkan oleh seseorang dengan bersungguh-sungguh dalam keimanan dan sabar
memiliki keutamaan-keutamaan sebagai berikut. 1. Membuat hati ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak memberatkan hati. 3. Menjadikan lebih bersabar atas segala ujian hidup. 4. Tidak meratapi masalah dengan berlarut-larut. Mengakui kehambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat tersebut telah cukup bagi seorang hamba untuk mengakui dirinya sebagai seorang hamba yang memiliki Rabb, yang telah mengatur segala urusannya di muka bumi ini, bahwa seorang hamba meyakini dirinya, keluarganya, harta, dan anak-anaknya adalah milik Allah Ta'ala. Dialah yang maha berkehendak atas segala sesuatu dan tak seorang pun yang mampu menolak ketetapannya. Penghambaan diri ini tersimpulkan dari kata Inna Lillahi, yang artinya sesungguhnya kami semua adalah milik Allah. Dia adalah Rabb, sedang manusia adalah hamba-hambanya. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah sesuai dengan qada dan takdirnya. Meyakini bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 8. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ayat tersebut juga sebagai penjelasan dari kalimat wa inna ilaihi raji'un, yang memiliki makna pengakuan dari seorang hamba bahwa dirinya akan kembali kepada Rabb-Nya dan akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya di dunia. Keutamaan lain dari kalimat istirja yang keluar dari lisan seorang hamba adalah apa yang terkandung dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba muslim yang tertimpa musibah, lalu ia membaca Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibah ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan memberikan pahala baginya dan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku. Maka Allah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik, yaitu Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan melalui ayat-ayatnya bahwa Dia akan menguji para hambanya dengan berbagai cobaan, agar tampak jelas siapa yang benar dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam pengakuannya, siapa yang berkeluh kesah dan bersabar dalam menghadapinya, siapa yang yakin dan siapa yang hatinya dilanda keraguan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan cobaan untuk membinasakan dirinya atau menyiksanya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana pada hambanya dalam rangka menguji kesabaran, keridoan, keimanan, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar lantunan permohonan dan doa hambanya, melihatnya mengangkat kedua tangannya, mengeluhkan permasalahan dan dukanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, ia akan meraih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, karunia-Nya yang melimpah, dan nikmat-Nya yang banyak. Demikianlah sikap seorang muslim ketika menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jenis cobaan itu, bersikap sabar, menerimanya sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ia hindari. Lalu, ia ucapkan kalimat istirja dan mengharap pahala dari musibah yang datang kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat afiat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran
hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dimanapun Anda berada, jarrib wala histaqim makrifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.